多啊！东方圣雅物真贱，一共360颗，都给你。他手上肯定有不少妖丹。Halo guys, balik lagi bersama Mimin from Zero. Di video kali ini Mimin bakalan kembali melanjutkan alur cerita series Donghua berjudul Martial Conjurer of the Cosmos episode 39 ya. Seperti biasa, sebelum masuk ke recap ceritanya, buat kalian yang menonton video ini tapi belum subscribe, tolong di subscribe dulu ya guys. Dan jangan lupa nyalain lonceng biar nggak ketinggalan update terbaru dari channel From Zero. Playlist untuk series Donghua ini juga udah tersedia bagi kalian yang baru aja bergabung dan belum nonton episode sebelumnya ya. Ya udah deh, gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita ke recap ceritanya guys. Cerita episode kali ini dimulai dengan murid-murid Gunung Dewa Kematian yang sedang berburu binatang monster. Sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Bai Liju sebelumnya, yang mana sesama murid sekte bisa saling membunuh hanya untuk mendapatkan inti monster ini. Pada akhirnya Jiang Han muncul dan membunuh murid Gunung Dewa Kematian untuk menambah koleksi inti monsternya. Jiang Han kemudian meminta orang yang sedang mengawasinya untuk segera keluar dari balik pepohonan. Ternyata orang yang sedang bersembunyi adalah Yolan. Yolan berkata kalau dia datang ke tempat ini bersama dengan kakak seniornya, jadi harus sembunyi-sembunyi menemui Jiang Han. Yolan memberikan informasi bahwa 3 hari yang lalu Lier dibawa pergi ke tempat terlarang istana Qingyi, namun detail tujuannya Yolan juga tidak mengetahui. Ketika Yolan hendak pergi, tiba-tiba saja mereka mendapatkan serangan dari binatang monster tingkat 3 yaitu Ye Jiaohui. Meskipun jumlah Ye Jiaohui sangatlah banyak, tapi Jiang Han mampu mengalahkan mereka semua dengan satu kali serangan saja. Inti monster pun kemudian berguguran setelah Jiang Han berhasil membunuh semua binatang monster bernama Ye Jiaohui ini. Yolan terlihat ingin mengambil kesempatan untuk mengambil satu buah inti monster. Akan tetapi Jiang Han tidak membiarkan hal tersebut karena Bang MC membutuhkan banyak inti monster untuk bisa pergi ke medan perang dewa dan iblis. Tentu saja momen ini membuat Yolan kesal karena bagaimana bisa Jiang Han tidak menyisakan satu inti monster untuk dirinya. Di saat yang sama Jiang Han bertanya kepada Yolan tentang ranah dari kakak senior Yolan yang datang ke tempat ini. Ternyata kakak senior dari Yolan sudah berada di ranah Celestial Being tahap pertama. Mendengar hal ini, Jiang Han pun membuat asumsi kalau kakak senior Yolan pasti mempunyai banyak inti monster. Bang MC kemudian meminta Yolan untuk mengantarnya bertemu dengan kakak senior. Tentu saja hal ini membuat Yolan senang karena Jiang Han pasti akan mati jika bertemu dengan kakak seniornya yang sudah berada di ranah Celestial Being. Jika Jiang Han mati, maka Yolan akan terbebas. Jiang Han kemudian mengubah penampilannya menjadi Han Jin Mao ketika hendak bertemu dengan kakak senior dari Yolan. Perubahan bentuk Jiang Han membuat Yolan sadar kalau Jiang Han sepertinya sedang menyembunyikan kekuatan. Dia mengetahui kalau teknik transformasi hanya bisa dilakukan oleh kultivator ranah Celestial Being saja. Sementara itu Tian Yu meyakinkan Jiang Han sekali lagi apakah Bang MC yakin untuk merebut inti monster dari seorang kultivator Celestial Being tahap awal. Kalau tidak dicoba kita nggak akan pernah mengetahuinya, ucap Jiang Han kepada Tian Yu. Di saat yang sama di tempat lain, Dong Fang Seng kembali bertemu dengan nona kelima. Dong Fang Seng tampak mengeluh karena ternyata Jiang Han mempunyai banyak kekuatan magis. Jika bukan karena dia punya banyak cara, maka Dong Fang Seng pasti sudah tewas. Nona kelima kemudian pura-pura bersedih kecewa karena Dong Fang Seng tidak mampu mengalahkan Jiang Han. Dong Fang Seng kemudian meminta nona kelima untuk tenang karena persoalan membunuh Jiang Han mereka harus punya rencana yang matang. Selain itu, Dong Fang Seng memberikan lembaran kertas kepada nona kelima yang berisikan informasi tentang keberadaan tungku binatang langit yang berada di Laut Bintang Kacau.
Melihat selembaran informasi ini membuat nona kelima sadar kalau Jiang Han ingin menarik perhatian para ahli yang awalnya mengetahui kalau tungku binatang langit berada di pavilion Yunmeng. Dong Fang Seng begitu yakin kalau dia bisa mendapatkan tungku tersebut, maka persoalan membunuh Jiang Han merupakan hal yang sepele. Akan tetapi nona kelima berasumsi kalau Dong Fang Seng belum mengetahui kalau tungku binatang langit sebenarnya berada di tangan Jiang Han. Situasi ini pun lekas dimanfaatkan oleh nona kelima untuk meminta Dong Fang Seng membawa Jiang Han kepadanya. Nona kelima juga berpura-pura tidak peduli lagi tentang keberadaan dari tungku binatang langit. Ketika mereka berdua sedang berpelukan, tiba-tiba saja datang hantu hitam dan putih yang merupakan adik ke-6 dan adik ke-7 dari Gunung Dewa Kematian. Kedatangan mereka berdua tentu membuat nona kelima panik karena bisa saja mereka berdua melaporkan kalau dia berhubungan dengan Dong Fang Seng saat ini. Terlihat Dong Fang Seng langsung pamit pergi karena mengetahui kalau hantu hitam dan putih mempunyai ranah yang lebih tinggi. Hantu putih kemudian memberikan ancaman kepada nona kelima dengan akan memberitahukan kepada ketua Gunung Dewa Kematian kalau nona kelima mempunyai hubungan dengan anggota Aula Lucian. Tentu saja ancaman ini membuat nona kelima sadar kalau hantu putih sebenarnya menginginkan inti monster yang dia miliki. Nona kelima langsung berinisiatif untuk memberikan inti monsternya kepada hantu putih sembari berharap hantu putih tidak mengadu kepada ketua Gunung Dewa Kematian. Setelah mendapatkan inti monster, hantu hitam dan putih segera bergegas pergi dan meminta nona kelima untuk semangat untuk mencari inti monster yang baru karena waktu kompetisi pembantaian monster tidak lama lagi. Kemarahan jelas terlihat di wajah nona kelima. Ia pun berjanji akan membunuh hantu dan hitam jika sudah mendapatkan kekuatan dari tungku binatang langit. Beberapa saat kemudian, Jiang Han yang sudah berubah menjadi Han Jin mau menemukan lokasi dari nona kelima yang sedang berburu monster. Mereka berdua kemudian mendatangi nona kelima untuk meminta inti monster yang dia miliki. Pada awalnya nona kelima menolak memberikan inti monster yang dia miliki serta berniat melakukan penyerangan kepada Yolan. Akan tetapi dengan satu kali hentakan saja Jiang Han berhasil membuat nona kelima terkapar. Aku berikan waktu 3 detik untuk menyerahkan semua inti monster. Jika tidak nyawamu akan aku ambil, ucap Jiang Han kepada nona kelima. Karena sadar dia tidak bisa mengalahkan Jiang Han, nona kelima lekas memberikan beberapa butir inti monster yang dia miliki. Tentu hal ini membuat Yolan marah karena bagaimana bisa nona kelima hanya memberikan sedikit inti monster. Nona kelima kemudian menjelaskan kalau inti monster yang dia miliki sudah dirampas oleh hantu hitam dan putih. Nona kelima juga menipu Jiang Han dengan berkata kalau ranah hantu hitam dan putih hanya berada di ranah Celestial Being tahap awal, padahal sebenarnya mereka berdua sudah berada di ranah Celestial Being tahap ketiga. Yolan kemudian sadar kalau nona kelima hendak menipu Jiang Han karena dia tahu ranah sebenarnya dari hantu hitam dan putih. Namun Yolan akan mengikuti permainan dari nona kelima karena dia juga menginginkan Jiang Han mati agar segel di dalam tubuhnya jadi hilang. Jiang Han yang merasa bisa mengatasi kultivator ranah Celestial Being awal meminta nona kelima untuk menunjukkan jalan. Nona kelima sendiri begitu yakin kalau Jiang Han pasti akan mati jika berhadapan dengan hantu hitam dan putih. Sementara itu dari arah kejauhan, Zuoyi sedang mendapatkan kejaran dari 2 orang kultivator. Jiang Han kemudian membuat segel larangan agar nona kelima dan Yolan tidak bisa kabur, sementara dia akan mencoba menyelamatkan Zuoyi. Ketika Zuoyi sedang terpojok, Jiang Han menggunakan serangan bilahnya untuk membunuh 2 orang kultivator sekaligus. Scene terbunuhnya 2 orang kultivator yang mengejar Zuoyi juga sekaligus menutup episode kali ini ya guys. Ya udah deh, sampai di sini dulu aja video kali ini. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian kata-kata ya. Terima kasih untuk kalian yang udah pada nonton dan jangan lupa subscribe serta nyalain loncengnya ya guys.
Mimin selaku penulis narasi, tukang voice over, dan tukang edit video pamit undur diri. Salam hangat, see you in the next video. Bye bye guys, see you next week.